Sebelumnya, kenalan dulu. Nama saya Yesi Natasha Maretti. Saya biasa dipanggil Eci. Jadi hari ini saya akan sharing tentang trik branding kreatif untuk produk makanan. Nah, hari ini karena topiknya makanan, yang saya bahas adalah Yori. Produk pertamanya itu adalah banana bread. Kami menggunakan tepung singkong. Trik-trik branding di sharing kali ini bisa dilakukan nggak cuma untuk bisnis makanan, bisa dilakukan untuk bisnis lainnya juga. Kita harus punya unique selling propositions, sesuatu yang unik yang kita miliki di dalam produk kita. Saya kasih contoh dua gambar yang ada di sini. Packaging sebelah kiri ini warnanya coklat, tapi nggak ada logo-logonya, cuma coklat polos aja. Nah, terus di sebelah kanan ini ada packaging yang sudah ada gambarnya, ada logonya, ada tulisan-tulisannya. Jadi sebenarnya dari kiri dan kanan itu berbeda sekali, meskipun sama-sama packaging dari box atau kardus warna coklat. Jadi kegunaan dari branding itu adalah untuk memberikan nilai lebih. Jadi kita memberikan added value. Nggak cuma produk nih yang kita majuin, tapi kita juga ngasih nilai lebih untuk brand kita atau produk kita. Contohnya kayak gini nih. Jadi ini produk-produk yang sudah dilabelin packaging yang ada logonya, mungkin ada tulisan-tulisan tagline-nya kayak gini. Yang pertama tuh dari merek, yang kedua logo, kemudian yang ketiga tampilan visual. Tampilan visual itu ada beberapa macam. Selain produknya itu sendiri, desain kemasan pun juga termasuk branding. Kita juga bisa masukin branding ke pakaian kita. Kemudian yang keempat itu juru bicara, maskot atau tokoh perusahaan. Nah, yang terakhir adalah kata-kata atau sering disebut itu slogan, tagline, jingle untuk brand kita. Jadi yang pertama tuh mudah untuk dilihat. Jadi Yori kalau mudah dilihat jadi mudah dibaca. Kemudian penulisannya juga mudah. Memiliki arti yang ternyata artinya gitu. Cari nama brand kalau menurut saya jangan yang terlalu panjang karena supaya mudah diingat orang. Nah, Yori sendiri artinya ada dari dua bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Jepang. Artinya sama-sama cooking, memasak. Otomatis selaras dengan ini jualannya produknya makanan gitu. Jadi kalau kita nentukan logo itu harus selaras dengan value dari brand kita. Contohnya kalau Yori itu kan memang usaha penyedia makanan yang sehat dan lezat. Nah, otomatis ada gambar 3 tangkai daun di sini untuk menggambarkan prinsip Yori. 3 tangkai daun ini bisa juga digambarkan sebagai simbol huruf Y untuk Yori. Kemudian itu juga bisa menggambarkan makanan atau produk yang dibuat itu bahannya 100% bahan nabati. Kemudian ini contoh arti dari 3 warna yang kami pilih di Yori. Ada warna biru, oranye, dan juga krem. Ini ada artinya semua. Kalau misalnya biru itu artinya bersih dan damai. Kalau oranye itu energik, kalau krem itu lebih yang hangat. Ini adalah rencana packaging Yori yang akan datang. Jadi boxnya kayak gini, degradable. Dan dari semua sisi terlihat tulisan ada logonya, ada kalimat tagline-nya, kemudian ini ada untuk penerimanya siapa gitu. Jadi salah satu unsur branding adalah kemasan. Sedangkan karena masih nunggu yang ini nih, ini masih diproduksi, sekarang kita pakai tetap degradable box, tapi tetap terlihat ada identitas Yori. Untuk tasnya pun juga kami pakai bukan yang polos, tapi kami pakai dengan ada sablonnya Yori gitu.
Unsur yang selanjutnya adalah dari branding itu adalah produknya. Kita harus menampilkan produknya yang secara jelas. Oh, Yori jualan apa sih? Kita kasih foto sesuai yang kita jual. Jadi banana bread. Nah, kayak gini, kita tampilkan varian atau menu yang kita punya, gitu. Kemudian, semua tadi branding yang kita lakukan itu bisa dilakukan di sosial media. Kalau kita jualan di sosial media, kita bisa tampilkan di situ. Kalau om tante jualannya di Bukalapak atau misalnya marketplace lain, itu juga bisa dimasukkan di situ sebagai sarana atau platform untuk kita melakukan branding dan penjualan. Nah, ada lagi nih, branding juga bisa dilakukan melalui konten dari di sosial media yang kita punya. Dan konten itu ada banyak macam. Kita bisa bikin event online, semacam giveaway atau kuis dan lain-lainnya. Dan tadi ada juga unsur dari branding adalah menampilkan tokoh atau brand ambassador dan lain sebagainya. Tapi karena Yori belum ada brand ambassador, jadi yang kita munculkan adalah owner. Nah, ini kita muncul dalam Instagram Live. Jadi ini ada ngobrol-ngobrol santai lewat Instagram Live yang bertujuan juga untuk branding, gitu. Nah, ada lagi unsur branding melalui kata-kata. Di sini adalah tagline atau slogan yang dimiliki oleh Yori yang mempunyai value dan juga mengajak konsumennya untuk lebih memperhatikan terhadap kesehatan. Jadi tagline-nya adalah Love Yourself, Eat Healthy Food. Jadi untuk usaha teman-teman om tante di sini bisa dicari kira-kira pengennya ngasih value apa sih dari produk makanan yang dibuat gitu. Bagaimana cara kita menampilkan makanan, produk kita supaya orang-orang aduh kayaknya enak nih, aku pengen coba deh gitu. Jadi kita bikin foto atau video yang nggak terlalu banyak efek atau filter atau editan yang berlebihan. Jadi kita tampilkan kita tampilkan foto atau video yang clear, yang mungkin kalau misalnya di Yori seperti ini biasanya konsepnya, terangnya seperti ini, kemudian dari cara pengambilan gambarnya juga seperti ini. Jadi orang bisa membayangkan, oh rotinya ternyata segini ya, terus oh ini ada toppingnya gini, ini jelas gitu, toppingnya pisang, ada coklat chipsnya, kismis gitu. Jadi kita harus menampilkan yang sesuai. Ketika kita mau melakukan usaha apapun, mau makanan, fashion, dan lain-lainnya, kita harus melakukan perencanaan yang sangat matang dan rinci. Jadi kalau misalnya yang saya lakukan adalah saya membuat list yang panjang banget, kira-kira yang harus saya lakukan apa aja ya, nggak cuma nyiapin produknya aja. Contohnya nih, Yori jualannya banana bread gitu. Ya udah, banana breadnya enak banget kok, udah cukup itu aja. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi yang saya rencanakan adalah oke, logonya harus seperti ini, logonya harus muncul di sini dan di sini. Kemudian kalau misalnya kayak gitu, cost-nya berapa ya? Gitu. Jadi kita rincikan sedetail mungkin, karena dengan perencanaan yang baik tentunya akan membawa hasil yang baik.